Salam saudara, kembali saya Rosi menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Selama 15 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk mendengarkan program Aku dan Dia yang membahas tentang Yesus Tuhan yang adalah penasehat ajaib. Selamat mendengarkan. Sebuah dongeng bercerita mengenai sebuah keluarga yang berniat menjual kuda mereka ke pasar. Karena letak pasar yang cukup jauh dari rumah mereka memutuskan bahwa sang ayah tidak sendirian untuk pergi ke pasar. Anak laki-laki mereka yang masih remaja akan ikut menemani sang ayah ke pasar. Keesokan paginya, sang ayah dan anak laki-laki itu pun pergi menuntun kuda mereka ke pasar. Mereka belum berjalan terlalu jauh ketika mereka mendengar seseorang berkata, "Aneh, kuda kok dituntun? Kuda kan seharusnya dinaiki, ini malah dituntun." Sang ayah dan anak laki-lakinya berhenti sejenak dan setuju bahwa daripada kuda itu dituntun sampai ke pasar, lebih baik ada yang menaikinya. Karena sang ayah kasihan melihat anak laki-lakinya yang nampak sudah lelah berjalan, maka ia menyuruh anak laki-lakinya naik ke atas punggung kuda, sementara ia menuntun di samping kuda mereka. Belum lama mereka berjalan, mereka mendengar seseorang mengatakan, "Dasar anak durhaka, masa ia enak-enak duduk menunggang kuda, sedangkan ayahnya malah yang menuntun kudanya?" Mendengar perkataan itu, sang ayah dan anak laki-lakinya sepakat bahwa ayahnya yang akan naik ke punggung kuda, sementara anak laki-lakinya akan menuntun di samping kuda mereka. Tetapi tidak lama kemudian mereka mendengar lagi seseorang mengatakan, "Ayah yang kejam, mengapa justru dia yang menaiki kudanya dengan santai? Sementara anak laki-lakinya malah harus menuntun kuda itu." Setelah berhenti sejenak dan berembuk, akhirnya sang ayah dan sang anak laki-laki memutuskan untuk bersama-sama menaiki kuda yang akan mereka jual itu. Perjalanan memang menjadi lebih cepat, tetapi beberapa saat kemudian mereka mendengar ada orang yang mengatakan, "Biadab sekali, bagaimana mungkin seekor kuda seperti itu harus dinaiki oleh dua orang sekaligus? Pasti mereka orang-orang yang sangat kejam terhadap binatang peliharaan mereka." Sang ayah kemudian menghentikan kuda mereka. Lalu ia berkata kepada anaknya, "Nak, kita pulang saja. Kita tidak jadi menjual kuda ini." Dan mereka sepakat berbalik dan pulang dan membatalkan rencana menjual kuda mereka. Mendengarkan nasihat tentu saja sangat bermanfaat. Tetapi ketika nasihat yang didengar adalah nasihat yang membingungkan dan bahkan sulit untuk dilakukan, maka nasihat itu justru akan sangat merugikan. Aku sangat bersyukur bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatku yang Maha Kuasa adalah juga penasehat ajaib yang maha bijaksana. Ketika bernubuat tentang kelahirannya, Nabi Yesaya menyebutkan bahwa Yesus Kristus penasehat ajaib. Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Di masa ketika keadaan dunia di sekelilingku terasa sangat membingungkan, memiliki penasehat seperti Yesus tentu saja menjadi berkat yang sangat luar biasa. Banyak hal yang tidak aku mengerti, dan bahkan begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekelilingku yang tidak bisa aku pahami. Bahkan untuk hal-hal yang aku pahami, aku sering salah memilih ketika aku harus memutuskan untuk melakukan apa yang menyenangkan
atau melakukan apa yang baik dan bermanfaat bagiku. Pada waktu masih kecil dulu, aku sudah tahu bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah membantu orang tua pasti lebih baik dan bermanfaat dibanding hanya sekedar bermain sampai berjam-jam. Tetapi aku sering memilih untuk bermain sampai berjam-jam dan bahkan lupa waktu. Di masa-masa sekolah dan kuliah, aku tahu dengan sangat jelas bahwa belajar dengan keras sebelum ujian pasti akan jauh lebih baik dan bermanfaat bagiku dibandingkan dengan menonton TV saja selama beberapa jam. Tetapi aku sering salah memilih dan menonton TV selama beberapa jam. Padahal ujian sudah sangat mendekat. Setelah dewasa dan menjadi orang tua, aku juga tahu dan sangat paham bahwa menabung merupakan tindakan yang sangat baik dan bermanfaat bagi diriku dan masa depan keluargaku. Tetapi tidak jarang aku mendapati diriku memilih untuk membelanjakan uangku dan tidak jarang lupa menyisihkan sedikit untuk tabunganku. Bagaimana dengan nasihat dari orang-orang lain di sekitarku? Tentu saja banyak nasihat akan membuatku memiliki lebih banyak pertimbangan. Amsal Salomo pernah mengatakan, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak." Tetapi aku harus tetap berhati-hati, karena tidak semua nasihat yang aku dengar akan bisa membuat aku secara otomatis membuat keputusan yang benar. Itu karena kedua belah pihak, baik yang memberi nasihat maupun sang penerima nasihat, sama-sama memiliki keterbatasan. Tetapi dengan menerima Yesus sebagai penasehat ajaib, aku sangat beruntung karena Dia adalah pribadi ilahi yang tidak memiliki keterbatasan itu. Ketika Ia memberi nasihat, Ia memberikannya dengan dilatar belakangi oleh kemahatauannya. Ia mengetahui apa yang dahulu ada, apa yang sedang ada, dan apa yang akan ada di kemudian hari. Itu berarti ketika aku mendengarkan nasihat darinya untuk suatu masalah yang aku alami, maka Ia sebagai penasehat ajaib memahami apa yang melatar belakangi masalah itu. Apa yang sedang aku alami dan bagaimana perasaanku ketika sedang menjalaninya. Dan bagaimana akhir serta jalan keluar dari masalah yang aku hadapi ini. Tidak ada penasehat atau konsultan manapun di dunia ini yang bisa memiliki pemahaman yang sempurna demikian. Yesus juga menjadi penasehat ajaib karena Ia sama sekali tidak memiliki agenda pribadi ketika Ia memberikan nasihatnya kepadaku. Ia memberikan nasihat semata-mata bagi kebaikanku. Ia tidak memiliki maksud atau motivasi tersembunyi sedikit pun. Dengan demikian, maka aku bisa yakin bahwa nasihat yang diberikannya akan benar-benar berguna bagiku. Hanya sedikit saja manusia yang bisa bersikap demikian. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan nasihat yang aku perlukan itu? Kalau mencari nasihat kepada manusia atau berkonsultasi dengan para ahli, aku bisa langsung datang kepada mereka dan langsung juga mengajukan pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Bagaimana cara agar aku bisa mendapatkan nasihat dari sang penasehat agung itu? Alkitab menuliskan bahwa aku bisa mendapatkan nasihat itu dengan memperhatikan apa yang difirmankannya, yang dituliskan di dalam Alkitab. Pemazmur menuliskan, "Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku." Peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah yang dituliskan di dalam Alkitab, itulah yang menjadi nasihat bagiku. Kalau aku ingin mendapatkan nasihat dari sang penasehat ajaib, tetapi aku tidak mau membaca firman Tuhan
maka sebenarnya aku sedang mengabaikan cara yang tepat untuk mendapatkan nasihat itu. Firman Tuhan juga menuliskan dengan jelas bahwa aku bisa meminta hikmat padanya ketika aku membutuhkan nasihat itu. Yakobus menuliskan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Nasihat menjadikan aku berhikmat, dan hikmat memampukan aku mengambil keputusan dan membuat rencana ketika segala persoalan dan kesulitan datang. Dan ketika aku kekurangan hikmat, Allah memerintahkan aku meminta kepadanya. Dan karena aku sudah memiliki Yesus, maka Yesus yang adalah penasehat ajaib itu juga menjadi hikmat bagiku. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita." Aku sungguh bersyukur bahwa Yesus adalah penasehat ajaib bagiku. Aku bisa datang dan meminta nasihat kepadanya, dan dengan hikmat-Nya yang sempurna, Ia akan memberi nasihat kepadaku. Dan bukan hanya itu, ketika aku percaya kepadanya, maka Ia sendiri yang menjadi hikmat bagiku. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai Sang Penasehat Ajaib yang mau memberikan nasihat kepada kita. Dan bukan hanya memberikan nasihat melalui firman-Nya, Ia juga menjadi hikmat bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana mendapatkan nasihat dari Yesus yang adalah penasehat ajaib kita, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami akan siap untuk menjelaskannya lebih lanjut kepada Anda. Atau kalau Anda ingin mau kami doakan, Anda bisa memberitahukan kepada kami pokok-pokok doa Anda, dan kami dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.